Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Armita Puspitaka. Saya dari program Studi Manajemen 2019 dengan NIM 19931400009 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Ibu Asniwati SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi manajerial dengan tema pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Tetapi sebelum itu, terdapat beberapa agenda yang menjadi dasar dari alur berpikir pada materi kali ini. Yang pertama ialah apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli dan contohnya. Kemudian yang kedua ialah apa yang dimaksud, apa tujuan dari pasar oligopoli tersebut. Kemudian yang ketiga ialah apa yang dimaksud dengan model Cournot dan arsitektur perusahaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita move ke materi yang pertama. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana terdapat suatu bentuk organisasi pasar yang di dalamnya terdapat penjual atas sebuah produk yang bersifat homogen atau sudah terdiferensiasi jumlahnya dan hanya dikuasai oleh dua atau lebih pedagang. Apabila hanya ada dua penjual, maka itu disebut dengan duopoli, dan apabila produknya homogen disebut sebagai oligopoli murni, dan apabila produknya terdiferensiasi maka disebut oligopoli terdiferensiasi. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli ialah 1. Terdapat banyak pembeli dan hanya ada beberapa penjual di dalamnya. Kemudian yang kedua ialah produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga ialah terdapat beberapa hambatan ketika kita ingin memasuki pasar tersebut. Yang keempat ialah adanya saling ketergantungan. Dan yang kelima ialah penggunaan iklan secara intensif. Tujuannya ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan perusahaan terus melakukan inovasi serta rebranding dan mengembangkan produknya untuk menjadi semakin lebih baik dan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Baik, untuk contoh kegiatan dari pasar oligopoli yang sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa pasar oligopoli ini ternyata memiliki dua produk di dalamnya. Yang pertama ialah produk yang bersifat homogen, kemudian yang kedua ialah produk yang terdiferensiasi. Untuk yang pertama ialah produk yang homogen, bisa kalian lihat pada gambar yang ada di atas bahwa produk homogen ini terdiri dari baja, aluminium, kaca, dan juga besi. Nah, untuk produk yang terdiferensiasi, maka bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini bahwa produknya seperti mobil, kemudian ada sabun atau deterjen, kemudian ada rokok. Selanjutnya ialah sumber terjadinya pasar oligopoli, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ialah skala ekonomi, yaitu adanya kecenderungan untuk fokus pada proses sustainability dengan berorientasi kepada profit usaha. Kemudian dibutuhkan modal yang besar, yang artinya untuk memasuki pasar oligopoli tersebut tentu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan juga kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang menjadi ciri khas atau pembeda dari produk kami dan juga produk perusahaan atau kompetitor yang lainnya. Kemudian yang ketiga ialah ada produksi yang dipatenkan, kemudian ada loyalitas pada merek, yang artinya produsen harus mampu membangun branding kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan citra dari merek yang telah dipasarkan. Kemudian mengendalikan bahan baku, yaitu produsen yang siap bergabung dalam pasar oligopoli harus mampu mengendalikan bahan baku yang digunakan, sebab pasar ini hanya menyediakan sedikit barang substitusi. Kemudian ialah pemberian hak bisnis dari pemerintah, yang artinya apabila produk yang dihasilkan memiliki profit yang sangat besar, maka besar kemungkinan bahwa produk yang kita hasilkan ini mampu diekspor dan kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar yang ada di Indonesia. Contohnya ialah rokok.
Kemudian ialah penentuan harga limit, yang artinya dalam praktik ini suatu penjual atau distributor menetapkan harga yang sangat rendah hingga mencapai di bawah harga pasar. Baik, materi selanjutnya ialah pengertian dari model Cournot. Perlu diketahui bersama bahwa model Cournot ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Augustin Cournot, di mana dia mengemukakan bahwa ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Contoh dari karakteristik pasar di model Cournot ini, yang pertama ialah terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Kemudian yang kedua ialah perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga ialah perusahaan dalam pasar tersebut memiliki power market. Kemudian yang keempat ialah perusahaan dalam pasar tersebut merupakan angka tetap. Kemudian yang kelima ialah terdapat strategic behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Materi selanjutnya ialah model Cournot atau karakteristik model Cournot. Adapun asumsi dasar model Cournot yaitu setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya, ataupun perusahaan akan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Sehingga semua perusahaan akan mengalami keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar dari pengambilan keputusan para pesaingnya. Baik, materi selanjutnya ialah model kurva permintaan yang patah dan Carter yang terpusat. Yang pertama ialah model ini diperkenalkan oleh Paul Swayze. Jika model oligopoli menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan akan tetap elastis. Kemudian yang kedua ialah jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, maka perusahaan lain akan berusaha untuk mengikutinya, sehingga permintaan akan inelastis. Kemudian yang ketiga ialah implementasi adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah atau MR akan dikontinuitaskan dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah dalam pasar. Sering terdapat kolusi atau kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai kartel. Nah, kartel ini terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama ialah kartel berbagi pasar, yaitu memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Kemudian yang kedua ialah kartel terpusat. Nah, di mana kartel terpusat ini ialah perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopolinya, mengalokasikan output masing-masing anggotanya, dan menentukan bagaimana laba yang akan dihasilkan nantinya. Materi selanjutnya ialah oligopolis global. Perlu teman-teman ketahui bahwa secara teknis terjadinya oligopolis global ialah kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyaknya pengaruh besar dari dunia luar yang bertambah besar akibat pertumbuhan dari internal dan merger. Lahirnya oligopolis ditandai dengan perkembangan di berbagai sektor usaha. Yang pertama ialah perbankan internasional, yang kedua ialah industri hiburan dan komunikasi, yang ketiga ialah produk-produk sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial, sehingga dicetuskan bahwa sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di perusahaan nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur perusahaan. Perlu diketahui bahwa arsitektur perusahaan ini ialah jalan atau cara perusahaan di organisasi bergerak atau beroperasi dan merespon perubahan yang ada di pasar. Ada beberapa arsitektur perusahaan yang ideal. Yang pertama ialah perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Yang kedua ialah perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Yang ketiga ialah perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik
atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Yang keempat ialah perusahaan ideal, mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Kelima ialah perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi atau real-time enterprise. Tak terasa sampailah kita di penghujung acara. Oleh karena itu, saya atas nama Armita Puspita Titika mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan juga keinginan Anda untuk menonton video ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemahaman saya atas pasar oligopoli dan juga infrastruktur perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.